Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keluarga besar Pondok Pesantren Matla'ul Anwar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pada hari ini Ahad tanggal 27 Oktober 2024. Insyaallah kami bersama-sama keluarga besar Pondok Pesantren Matla'ul Anwar, baik yang berada di Kota Pontianak dan Kuburaya, akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disentralkan di kampus 3 Pondok Pesantren Matla'ul Anwar yang berada di Dusun Garuda Pal 13, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Untuk itu kami menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia, terkhusus para sesepuh pengurus Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Kota Pontianak dan Kuburaya, sehingga acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Untuk itu, mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan dan kelancaran kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka memberikan pelayanan terbaik di lembaga pendidikan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Kota Pontianak yang kita banggakan ini. Keluarga besar Pondok Pesantren Matla'ul Anwar dimanapun berada, insya Allah pada acara Maulid kali ini akan diisi oleh Al-Habib Faisal Al-Mutahhar dari Kota Pontianak. Kemudian juga akan dihadiri oleh sebagian besar dari pengurus wilayah, pengurus perguruan, kemudian pengurus muslimat Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, dan tidak ketinggalan juga seluruh pengasuh Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Kota Pontianak yang meliputi Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan TK Islam Matla'ul Anwar, serta program diniyah Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Kota Pontianak. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan di sela-sela persiapan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Ahad tanggal 27 Oktober 2024. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan tamu istimewa kita yang akan menyampaikan mau'izatul hasanah, beliau Al-Habib Faisal Al-Mutahhar. Ahlan wa sahlan Bib di Pondok Pesantren kami Matla'ul Anwar Kampus 3. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Amanah Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Pengurus Wilayah Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, yang kami muliakan Ketua Perguruan Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Kiai Haji Dr. Andus Haji Momon Salmon MPD, yang kami muliakan pimpinan Muslimat Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Ustazah Nurbaiti SP, yang sama-sama kita muliakan Mudirul Ma'had Matla'ul Anwar Kiai Jamaluddin Hamid SPD, yang sama-sama kita muliakan tokoh masyarakat Bapak Haji Rusman Ali, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kabak Kesra Kota Pontianak Bapak Haji Muhammad Yasin, yang sama-sama kita muliakan Kepala KUA Kecamatan Sungai Kakap atau yang mewakili Kepala Polsek Sungai Kakap, Kepala Babin Kamtipnas Kecamatan Sungai Kakap,
para mudirul mahad atau pimpinan pondok pesantren dari Madinatul Quran, kemudian dari Hilyatul Musaffa, dan para mudirul mahad yang ada di sekitar Sungai Kakap. Owner dari wisata Amal Zone juga hadir pada kesempatan hari ini, yang sama-sama kita hormati. Para pengurus masjid di wilayah PAL 9 dan PAL 13 Sungai Kakap yang sama-sama kita hormati. Ketua RT, tokoh masyarakat serta tokoh agama di lingkungan PAL 9 dan PAL 13 Sungai Kakap. Bapak Ibu, Dewan Guru, para asatid dan asatidah Pondok Pesantren Matlaul Anwar, Kota Pontianak dan Kuburaya. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini pertama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila arwahi Haji Muhammad Aslihar bin Abdus Syukur, Hajah Fatmawati binti Abdus Syukur, Kiai Haji Ahmad Maghfuri bin Kiai Haji Mas'udi. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwarallahu quburahum binuril jannah wa taqabbalallahu a'malahum bisirril Fatihah. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh santri tahfidzul Quran kepada Ananda Fahmi Muhammad Waroni dan Fikri Rustandi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala
تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Semoga bagi kita yang mendengar dan yang melantunkannya sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan, wabil khusus kepada Habib Faisal, Kiai Uzlah dan Haji Rusman Ali beserta Haji Muhammad Yasin dan tokoh-tokoh lain yang tidak dapat kami sebutkan dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Selanjutnya acara yang ketiga, sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Mudirul Mahad Matlaul Anwar kepada Yang Mulia Kiai Jamaluddin Hamid SPD dengan hormat dimohonkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allah 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala habibuna al-a'zam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibunal karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para guru kita bersama yang hadir di dalam kesempatan kali ini, wabil khusus kepada akhina al-mukarram al-habib Faisal al-mutahhar. Syukran lakum bihudurikum ya habibi. Alhamdulillah beliau dapat hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi adalah orang tua kami, Ketua Perguruan Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Kiai Haji Momen Salmon, Dr. Andes Momen Salmon MPD. Yang kami muliakan para pimpinan pondok pesantren, Kiai Haji Fakhrul Razi, Kiai Haji Uzla Maulana, dan para asatizah yang lainnya yang hadir dalam kesempatan kali ini. Yang teristimewa, yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, orang tua kita bersama yang alhamdulillah hadir bersama kita semua di tengah-tengah kita pada hari ini. Ayahanda Fuang Haji Rusman Ali, yang alhamdulillah beliau di tengah kesibukannya dapat hadir memenuhi undangan kami, duduk bersama kita. Dan beliau Masya Allah, sejak kami kenal beliau adalah orang yang sangat suka dan cinta duduk bersama para asatizah, duduk bersama para ulama, duduk bersama para habaib. Ketika beliau mengadakan acara, seringkali mengadakan acara baik di rumah maupun di masjid ya ayahanda, selalu WA-nya selalu ada, selalu di absen siapa yang ini, yang asatid, ustadz, kiai yang tidak datang. Nah, banyak di antara kami pasti ketika beliau mengadakan agenda acara pasti mengundang kepada kami, mobil khusus yang ada di Pontianak maupun ustadz-ustadz, habaib dan kiai yang ada di daerah Kuburaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah harapan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan kesehatan, berikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada beliau wabil khusus dan kepada kita semua pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wahla hadirat, para asatizah
yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada antum semuanya. Tidak ada kata lain yang kami ucapkan kecuali hanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita bersama. Nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dari beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu rencana pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah yang akan kami adakan pertama di Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kampus 1, Jalan Pak Benceng, Kota Pontianak. Kemudian yang kedua yang kita adakan pada hari ini yaitu Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kampus 3 di Jalan Raya Sungai Kakap. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, kita dapat mendapatkan barokah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita konsisten mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tentulah pertama-tama kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, kehadiran para kiai. Sejuk hati kita pada saat ini Pak, Bu, walaupun cuacanya agak panas, karena pada saat ini kita berkumpul dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dengan para ulama-ulama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadhru ala wajhil ulama yunzilur rahmah. Memandang saja wajah para alim, para ulama akan menurunkan rahmat Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita semua untuk sering jalisul ulama wa khalitul hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil arda bima'il matar, kata Rasulullah. Duduklah kalian, berkumpullah kalian, semajlislah kalian kepada para ulama-ulama dan ahli hikmah, para hukama. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati biduril hikmah kama yuhyil arda bima'il matar, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi dengan turunnya air hujan. Nah, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan hati kita, Allah bersihkan hati kita, Allah tambah keyakinan kita kepadanya dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami yang tidak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan semuanya, dan terima kasih pula kami kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah sehingga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di kampus 3 ini dapat terlaksana dengan baik. Wabil khusus terima kasih kami yang tidak terhingga kepada para kiai, para habaib, kemudian Ayahanda Haji Rusman Ali yang menyempatkan diri untuk hadir bersama kita pada siang hari ini, duduk bersama kita. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami tidak akan pernah sanggup untuk membalas jasa-jasa antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang melimpah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami Pondok Pesantren Matlaul Anwar ini ada 3 kampus, Pak. Kampus pertama kami di Jalan Pak Benceng, kampus kedua di Desa Durian di Sungai Ambawang, dan kampus ketiga
ini di tempat Bapak ini, di Jalan Kakap ini. Fa insyaallah kami punya keinginan yang besar, harapan yang besar ke depannya di kampus 3 ini. Itu sebelah tanah itu sudah tertulis akan dijual. Dan kami yang berada di Pondok Pesantren Matlaul Anwar berpikir keras bagaimana untuk bisa mendapatkan atau dapat membeli tanah yang dijual di samping tanah kami ini. Untuk itu kami mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan tanah yang di samping ini oleh Matlaul Anwar kampus 3 dapat dibeli, sehingga kami di sana di kampus 1 sudah penuh, Pak. Santri kami 700 lebih semuanya, dan di sana itu tidak ada 1 hektar luasnya. Akhirnya bangunnya tinggi semua, 3 lantai, 4 lantai. Dan insya Allah akan dikembangkan di sini. Rencananya putranya, santri putra kami juga akan kami pindahkan di sini. Itu rencananya. Kalau memungkinkan tanah yang di sebelah ini akan dapat kita beli. Nah, semakin banyak santri kita, semakin banyak, semakin terang kampung kita, semakin banyak orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin deras turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya supaya ini mudah-mudahan dapat kita beli dan dapat kita laksanakan. Kemudian kami juga pada saat ini sedang membangun futsal. Ada bangunan serbaguna yang di dalamnya kami tempatkan gedung olahraga untuk anak-anak kami agar bisa samping menuntut ilmu, menjaga kesehatan batiniah mereka, juga dapat menjaga kesehatan zahiriah mereka. Sekali lagi kami berterima kasih dan mohon maaf ketika kehadiran Bapak Ibu di pondok kami ini begitu banyak mungkin dapat kekurangannya, fasilitas yang sempit, yang mungkin yang panas, penyambutan yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan sekali lagi perkumpulan kita pada hari ini perkumpulan yang betul-betul mendapatkan ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Satu pesan saya sebelum saya tutup, apa yang dikatakan ditulis di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Satta. Di dalam itu beliau menukil kata-kata Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau mengatakan, ma min muslimin fi baitihi yaqra'u maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rafa'ahumullahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba wal harqa wal gharqa wal afat wal baliyat wal ghadab wal hasad wa aina su' wal lusus min ahli dhalikal makan fa idza mata hawanallahu ala jawabi munkarin wa nakirin wa yakunu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ini peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja momentum pada bulan-bulan ini. Kita kaum muslimin, saya yakin terutama kita di daerah Sungai Kakap ini tidak asing lagi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dan ini harus terus kita pertahankan. Bukan saja di pondok pesantren, di masjid, tapi di rumah kita. Yang mana Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan tidaklah dibacakan Maulid Nabi di rumah kaum muslimin kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat banjir, mengangkat bala, mengangkat kekeringan, mengangkat kebakaran. Kemudian tidak ada afat, tidak ada baliyat, tidak akan ada hasud di dalam rumah tersebut. Tidak akan ada kemarahan di rumah tersebut. Tidak akan ada kemarau di rumah tersebut. Tidak akan ada pandangan yang buruk di rumah tersebut, dan di rumah tersebut dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecurian. Kalau orang yang di dalam rumah tersebut membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia meninggal, hawanallahu ala jawabi mukarin
wa nakirin. Allah akan ringankan dia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, wa yakunu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dan dia akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan. Oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo senantiasa kita hidupkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup atau berada di tengah-tengah kita. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nanti, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Faisal Al-Mutahhar. Kepada beliau dengan hormat dimohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para guru-guru ngaji, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ketua Yayasan Kiai Haji Mamun Salmon MPD selaku Ketua Yayasan daripada Madrasah atau Pondok Pesantren Matla'ul Anwar, yang saya muliakan, saya hormati sahabat saya, yang sebab beliau saya hadir di tengah-tengah antum semua dan kita bertemu pada hari ini, yaitu Kiai Haji Jamaluddin Hamid selaku Mudirul Ma'had Matla'ul Anwar, dan juga Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Fakhrul Razi, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Udla Maulana, dan segenap tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Camat daripada Sungai Kakap atau yang mewakili Bapak Kepala Desa, orang tua kita yaitu Ayahanda Haji Rusman Ali, hadir juga Bapak Yasin, Akhina Al-Habib Saleh Al-Gadri, dan semua yang hadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur orang-orang tua kita dalam sehat wal afiat. Allah kabulkan segala hajatnya. Ketika kita hadir, bahwasanya kita merasakan tempat ini yang butuh akan kehadiran kita dengan peringatan Maulid. Hasya wa kalla, bukan. Tapi kitalah yang butuh tempat ini sebagai wasilah untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Pak, ini sudah di penghujung Rabiul Tsani para hadirin. Artinya peringatan Maulid ini udah di penghujung akhir. Apakah ada batas? Tidak. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, walau anna amilna kullahinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Saya ingin mengupas bahasa beliau ini. Beliau mengatakan, andai saja peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diadakan setiap waktu, setiap saat, maka itu tentulah merupakan kewajiban. Apa dasar beliau sampai mengatakan hal yang sekiranya sedemikian rupa mungkin sebagian ikhwan kita belum bisa menerima akan kenyataan yang sedemikian rupa, tapi tentunya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tidak hanya serta-merta mengucapkan yang sedemikian rupa, namun tentu dengan alasan-alasan yang sangat thiqah, sangat kuat para hadirin. Ada satu kaidah usul yang mengatakan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara
untuk mencapai satu kewajiban tidak akan pernah sampai kecuali didukung dengan perkara yang akan mengantarkan kepada hal yang demikian, maka perkara yang mengantarkannya sekalipun itu bentuknya mubah asal hukumnya ataupun sunnah, tapi ketika perkara ini mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, maka perkara itu menjadi wajib juga. Betul? Wudu asal hukumnya sunnah. Wudu asal hukumnya sunnah, tapi ketika wudu digunakan untuk solat, wudu menjadi wajib. Para hadirin, wudu asal hukumnya sunnah, tapi wudu ketika menjadi satu syarat untuk kita bisa memegang Al-Quran, karena Allah mengatakan la yamussuhu illal mutahharun, tidak boleh untuk memegang Al-Quran melainkan orang yang bersuci. Maka di antara untuk kita bersuci dengan melakukan wudu, maka wudu ketika ingin memegang Al-Quran hukumnya wajib. Perkara Maulidin Nabi SAW, hadirin, mungkin peringatan ini kalau ada orang yang mengatakan dasar hukumnya adalah wajib, itu salah, keliru para hadirin. Tapi dengan perkara kita hadir di tempat ini mendengarkan sirah an-nabawiyah, sejarah Nabi yang dibacakan, belum lagi ditambah dengan mau'izatul hasanah, ada tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran, yang sanggup untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka peringatan itu pun menjadi wajib adanya. Walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau seandainya kita lakukan maulid ini setiap hari, kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, maka tentu kewajiban. Berapa banyak orang yang pulang dari majelis maulid kemudian dia berubah akhlaknya setelah mendengar cerita Nabi. Berapa banyak ketika mahalul qiyam, qasidah pujian dilantunkan untuk Nabi, berapa banyak orang-orang yang keras hatinya melelehkan air mata para hadirin, lembut hatinya karena rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi dalam kitab Maulid Simtud Durar yang kita baca tadi, wa tarwihan lil muta'alliqin taswiqan lis samiin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Orang yang punya kaitan dengan Nabi, dia akan rindu dengan Nabi, dia akan mencari-cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin, ketika disebut nama Nabi diselendangkan dengan lagu, dengan qasidah, dengan maulid, dengan bacaan mahalul qiyam, maka menjadi enak, sejuk, dingin dia punya hati para hadirin. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun dikomentari oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah katakan dengan tegas, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad. Jadi Allah menyuruh Nabi untuk mengatakan kepada kita, menginformasikan kepada kita. Informasi apa? Bifadlillah, dengan keutamaan yang Allah berikan. Wa birahmatih, dan rahmat yang Allah turunkan. Ulama tafsir mengatakan fadl itu ilmu, rahmat itu adalah wujudnya Rasulullah, adanya Rasulullah di tengah umat para hadirin. Apa dalilnya? Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk pembawa rahmat bagi sekalian alam. Nabi itu rahmat para hadirin. Kemudian di hadis lain Nabi mengatakan, ana rahmatun muhda, saya ini rahmat yang Allah hadiahkan kepada kalian. Nah, dengan dasar ini ulama tafsir mengatakan rahmat pada ayat itu adalah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat. Artinya
dengan fadl yaitu ilmu, dengan rahmat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka dengan kedua hal yang demikian bergembiralah. Kita disuruh gembira, bersukacita, mengenang, mengingat. Artinya tidak berlebihan. Kalau seandainya di bulan Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kalau kata orang Melayu ada Maulid pertama, Maulid kedua, Maulid ketiga sampai Maulid keempat. Betul? Tidaklah berlebihan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan hal yang demikian, menyuruh kita bergembira para hadirin, bersenang ria, bersukacita. Huwa khairu mimma yajma'un, itu semua kata Allah lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan daripada dunia, daripada kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara ini para hadirin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua alasan kenapa kita harus bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama para hadirin, pertama kita mengenang bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengenang, kita ingin mengetahui sejarah beliau, ingin mengerti siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kenangan-kenangan itulah bagaimana Nabi itu berdakwah, bagaimana Nabi itu sampai kemudian berinteraksi kepada umat, bagaimana Nabi itu membawa risalahnya di tengah-tengah umat, bagaimana perhatiannya dengan umat, bagaimana cintanya dengan umat. Akhirnya kita membuka melembar-lembar buku-buku sejarah, dan kemudian dari situlah kita gemar untuk hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis maulid, untuk supaya kita tahu siapa sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai-sampai sahabat berkorban untuk beliau, berjuang untuk beliau. Nabi itu para hadirin di tengah masyarakat kafir Quraisy adalah orang yang baru, walaupun beliau Nabi kita Muhammad SAW diciptakan sebelum adanya alam semesta ini. Nurnya Rasulullah SAW sudah diciptakan oleh Allah, tapi di kalangan manusia pada saat itu adalah merupakan sosok pemuda yang baru muncul. Tapi bagaimana magnetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu orang yang kenal jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang yang tahu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seorang penyair namanya Hasan bin Sabit, orang kafir Quraisy, dibayar oleh Abu Jahal untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia seorang penyair yang profesional. Tidak hanya menerima bayaran uang kemudian dia buat syair, tidak, dia buktikan, dia jelajahi bagaimana sosok pribadi Muhammad yang akan dibuatkan syair sebagai hinaan untuk beliau ini. Diperhatikan, dicari apa daripada kekurangan Muhammad ini sehingga dimasukkan dalam syairnya. Beberapa hari dia tidak mendapatkan kekurangan Nabi, kemudian pada akhirnya dia kembalikan daripada uang yang diberikan oleh pembesar kafir Quraisy yaitu Abu Jahal tadi, dikembalikan. Marah Abu Jahal. Kemudian dia tidak peduli karena dia seorang yang profesional. Akhirnya satu saat dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syairnya sering dibawa oleh anak-anak kita yang main hadrah gitu. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang paling bagus darimu wahai Rasul belum pernah dilihat oleh kedua pelopak mata ini. Yang paling indah darimu wahai Nabi belum pernah terlahirkan dari rahim siapapun daripada wanita.
Kau ini adalah merupakan kehendakmu sendiri. Pesanan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya kita ni nak mesan akan kelahiran kita, tak mungkin saya mesan macam ini model. Ya kan? Tentu saya mesan tinggi besar, hidung mancung, kulit putih. Ya, ibu-ibu mungkin pilih rambut panjang tinggi, kemudian kulit putih. Itu pesanan. Tapi Nabi Muhammad SAW ini sempurna zahir batinnya, sampai-sampai semua orang-orang yang menyifati beliau, pengarang-pengarang kitab Maulid, mengatakan kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Adalah Nabi Muhammad SAW bagus perangainya, akhlaknya terpuji, wa khuluq wa khalqan, dan kemudian fisiknya juga oke para hadirin. Dalam kitab Ad-Dibai dikatakan aliful anfi mimiyul fami nuniyul hajib. Hidungnya Nabi itu kayak huruf alif para hadirin, tegak mancung. Kalau kita kayak huruf waw terbalik. Betul? Aliful anfi. Aliful anfi kayak huruf alif mancung. Mimiyul fami, mulutnya kayak huruf mim Nabi. Kenapa? Makan 3 jari, Pak. Kalau kita huruf ba, makan 5 jaru masuk semua. Hadirin. Nuniyul hajib. Bu, alis Nabi kayak huruf nun. Ibu-ibu yang Sungai Kakap betul kayak huruf nun, tapi dicukur Pak Ustaz. Nabi ini produk ilahi para hadirin. Produk ilahi. Nak ngikut Nabi yang tadi kulit hitam, dibeli amplas, misalnya 1 meter pun amplas dibeli, nak digosok tu kulit tak bisa, karena produk ilahi. Tapi kita bisa niru sedikit demi sedikit, walaupun tak ada 100%, minimal sekian persen untuk meniru apa? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah puji, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad pada level akhlak yang sangat tinggi. Maka majlis maulid ini para hadirin, peringatan-peringatan seperti ini menjadi wajib hukumnya ketika kita di sini menceritakan akhlak Nabi yang ini berpotensi untuk menjadikan suatu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, aman, damai, sentosa dengan penduduknya, dengan pemimpin-pemimpinnya yang soleh, yang berakhlakul karimah. Dalam rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi ketenangan, cinta, rahmat dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan daripada keluarga besar Matalul Anwar, Mudirul Ma'had Kiai Haji Jamaluddin, dan keluarga besar daripada Pondok Pesantren Matalul Anwar menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi umat, yang makmur pondok ini dengan santri-santri yang kedepannya menjadi santri-santri yang bermanfaat bagi umat, menjadi pemimpin yang lahir daripada pondok ini, pemimpin-pemimpin bangsa nanti insyaallah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.